dengan berbagi, kita bisa mulai menyembuhkan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing ya. Selesai. Jadi sembuh duluan. Saya bingung Bu. Baik, Neng Sofi. Saya bingung Bu, itu karena saya cerai, saya kelas 6. Jadi saya sekarang tinggal sama ibu. Tapi saya sama ayah. Kadang saya marah sendiri, tapi saya nggak tahu harus marah ke siapa. Terima kasih Neng Sofi, kamu berani sekali sudah mengungkapkan itu. Marah, bingung, itu semua wajar. Kamu tidak salah merasa seperti itu. Saya juga tua saya udah sisa 2 tahun, tapi masih sering ribut kalau ketemu. Saya jadi capek sendiri gitu Bu. Kadang saya merasa kalau aja saya ngalahin, mungkin mereka nggak akan ribut gitu sekarang. Caca, kamu sama sekali tidak salah. Konflik orang tua kamu bukan salah kamu. Kamu layak dicintai dan kehadiranmu itu penting, Pak. Penting. Perasaan bersalah itu muncul karena kamu peduli. Tapi kamu tidak perlu menanggung beban orang tua. Kalau saya udah males ngomong soal keluarga, kayak saya nikah lagi, ibu saya kerja terus, saya kayak hidup sendiri, di rumah sepi, ayah saya lebih sering di luar. Kadang saya merasa kayak numpang hidup aja. Itu pasti berat sekali ya Aulia. Merasa sendirian dan tak dianggap. Itu menyakitkan. Tapi hari ini kamu tidak sendiri di sini. Kamu didengar, kamu dihargai. Nah, saya bangga pada kalian semua. Kalian sudah berani jujur tentang sesuatu yang menyakitkan. Kalian tahu, meski keluarga kalian sedang tidak untuk secara fisik, kalian tetap bisa menjadi pribadi yang kuat. Dan untuk diri dalam, kita akan belajar bersama dalam menghadapi rasa kecewa. Bu, kalau saya nangis pas malam normal nggak? Itu sangat normal. Menangis bukan berarti kamu lemah. Itu tandanya kamu sedang menyembuhkan luka. Ibu, kalau aku seringnya nulis di buku harian, tapi aku nggak pernah kasih tahu ke siapa-siapa. Itu cara bagus sekali untuk menyalurkan perasaan kamu. Sesi selanjutnya kita bisa coba latihan menulis atau mendengar perasaan sebagai cara ekspresi diri. Saya takut Bu, kalau curhat ke orang malah diketawain dan dianggap lebay. Itu wajar, kamu merasa begitu, tapi di sini tidak ada yang akan mempertawakan kamu. Di sini kita belajar cari tempat yang aman untuk satu sama lain. Terima kasih sudah berbagi cerita di sini, sudah percaya ceritanya ke saya. Terima kasih sudah datang hari ini ya teman-teman. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Iya, sama-sama. Iya Ibu, kami pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan di sini. Senang bertemu kamu hari ini. Gimana kabarnya?
tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengubah dari situasi ini. Baik, saya sangat mengerti. Kamu memiliki pilihan dan memiliki keputusan. Dan kamu memiliki mengatasi masalah ini. Pertama, mari kita bicarakan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu harapkan dari kampus dan apa yang kamu harapkan dari lingkungan sini. Saya ingin menjadi siswa yang lebih baik dan saya ingin memiliki teman yang banyak dan lebih baik saya ingin merasa lebih nyaman berada di kampus yang saya ingin dan saya ingin memiliki kepuasan dari kampus. Saya paham itu sangat bagus bahwa kamu memiliki potensi penyelesaian yang bagus. Saya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian dan memiliki ketakutan untuk mencapai tujuan. Kamu dan saya yakin seiring berjalannya waktu kamu akan terbiasa dengan lingkungan di kampus. Baik, sama-sama. Nah, mari kita simpulkan ya Nak Sofi. Di sini Nak Sofi tadi datang merasa gelisah karena tidak betah di kampus, karena kurang bersosialisasi dengan teman, gak nyaman dengan lingkungan. Nah, dan semenjak datang ke sini dan ceritakan semuanya, Neng Sofi dapat cara untuk keluar dari situasi ini dan